Silahkan masuk. Silakan duduk. Mau duduk di sini atau di situ? Di situ aja. Silakan. Baik. Sebelumnya dari mana? Dari rumah. Tujuan datang ke sini apakah ada dapat saya bantu? Saya kesini ingin konseling tentang permasalahan saya, Bu. Sebelumnya, sebaiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkannya dari ibu atau dari Anda? Dari Ibu dulu, Mbak. Perkenalkan, nama ibu Mirda Kayunya, biasa dipanggil Ibu Mirda. Silakan Anda perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Bunga Permata Wuliasi Koma, biasa dipanggil Bunga. Kalau boleh tahu, Bunga sekarang statusnya apa? Mahasiswa, Bu, Mahasiswa di mana? di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurusan apa Bunga sekarang? jurusan farmasi. Jadi karena sekarang ibu sudah tahu nama Anda, sebaiknya ibu memanggil Anda dengan nama saja ya. Baik. Sebelumnya apakah Bunga udah pernah mengikuti konseling? Belum. Belum. Jadi bagaimana kabar Bunga hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah Bunga sudah nyaman dengan tempat duduknya yang sekarang ini? Sudah. Bisa kita mulai ke sesi yang selanjutnya? Bisa. Sebelumnya kan Bunga belum pernah ikut konseling. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang individu di dalam suatu ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh seseorang, seperti sekarang ini membahas permasalahan yang Bunga alami. Jadi ibu yang sebagai konselor dan Bunga sebagai konseling. Di dalam konseling ini terdapat dua azas, yaitu yang pertama azas kesukarelaan, di mana Bunga nanti jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan permasalahan yang Bunga alami. Jadi apa yang Bunga rasakan, yang Bunga hadapi saat ini, silakan Bunga ceritakan dengan sukarela. Yang kedua yaitu azas kerahasiaan, di mana di dalam konseling ini terdapat azas kerahasiaan, di mana nanti Bunga dan Ibu akan merahasiakan baik data, informasi yang Bunga sampaikan kepada Ibu. Jika informasi tersebut ingin Bunga sampaikan kepada pihak-pihak tertentu, maka Ibu sampaikan dengan atas izin Bunga terlebih dahulu. Sampai di sini apakah Bunga sudah paham apa itu konseling? Sudah, Bu. Jadi kalau boleh Ibu tahu apa permasalahan yang Bunga alami saat ini? Jadi Bunga tuh punya masalah, Bu, masalah tentang pertemanan di kampus. Ya karena kan permasalahan anak kos juga sih. Ya, lalu? Jadi permasalahannya tuh Bunga punya teman, Bu. Teman Bunga tuh minjem duit ke Bunga. Jadi misalnya dia tuh minjem duit Bunga tuh dalam jumlah yang lumayan besar lah bagi anak kos. Tapi dia nggak bayar-bayar sampai sekarang, sampai jangka waktu lama, sampai udah mungkin dari semester kemarin tuh dia nggak bayar sampai sekarang, Bu. Oh, jadi Bunga mengalami permasalahan di mana teman Bunga ada yang minjam uang, tapi mengembalikan uang tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang telah dia bilang sama Bunga tersebut. Iya, Bu. Berarti teman tersebut udah sering dia minjam uang sama Bunga. Udah sering, jadi udah tumpuk, jadi dalam jumlah yang banyak gitu. Kenapa Bunga bisa percaya untuk meminjamkan kembali kepada teman tersebut? Karena Bunga udah kenal sama dia juga, Bu. Jadi kayak teman dekat Bunga dan Bunga percaya gitu. Berarti teman tersebut udah sering minjam uang Bunga dan mengembalikan uang tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah dia bilang sama Bunga. Iya. Berarti apakah dia pernah minjam uang tapi dia bilangnya 2 minggu lagi saya kembalikan? Apakah pernah 2 minggu tersebut dia akan mengembalikan atau lewat? Lewat, Bu.
Tampaknya bunga sangat terganggu karena teman tersebut meminjam uang dengan nominal yang lebih tinggi dan mengembalikan uang tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah dia katakan. Benarkah demikian? Iya, Bu. Tampaknya bunga sangat kesal deh sama teman tersebut. Tetapi di sisi lain, teman tersebut sudah menjadi teman dekat juga, jadi agak sungkan bunga untuk meminta menagih-nagih uang tersebut kepada temannya kan. Iya. Nah, tampaknya bunga agak sungkan untuk menolak teman yang meminjam uang kepada bunga tersebut. Iya, Bu. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan yang bunga alami saat ini yaitu ada teman bunga yang meminjam uang yang nominalnya lumayan tinggi, namun membayarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada awal dia meminjam. Iya, betul. Jadi kalau Ibu boleh tahu apa tindakan selanjutnya setelah mengikuti konseling ini yang akan bunga lakukan kepada teman bunga tersebut? Setelah konseling ini, bunga akan mendatangi teman bunga yang meminjam uang itu. Di mana bunga akan mendatangi teman tersebut? Di kosnya. Kapan bunga akan melakukan hal tersebut? Jika Ibu boleh tahu, kapan bunga akan bisa memberi informasi kepada Ibu setelah bunga menemui teman tersebut? Mungkin 4 atau sampai 5 hari setelah ini. Bagaimana jika untuk kedepannya kalau bunga itu agak lebih tegas lagi dan bisa untuk menolak dengan baik untuk tidak meminjamkan teman bunga tersebut uang lagi? Karena jika sering terus-menerus bunga meminjamkan, jadi teman tersebut keenakan untuk datang lagi dan lagi ke bunga untuk meminjam uang. Jadi kan jika bunga sering meminjamkan, jadi bunga tuh terbebani, sering memikirkan nanti belajar di perkuliahannya tidak fokus, mengerjakan tugasnya tidak fokus, untuk makan pun nanti bunga kan meminjamkan uang sama teman tersebut, sedangkan bunga nggak ada lagi uang di saku kan untuk meminta kepada teman tersebut, agak sungkan atau segan gimana gitu kan. Jadi yang terbaiknya bagaimana jika bunga itu harus tegas dan bisa untuk menolak secara baik untuk tidak meminjamkan teman tersebut uang. Baik, Bu. Bagaimana jika di sini kan Ibu ada itu namanya di dalam konseling ini teknik kursi kosong, di mana di dalam teknik kursi kosong nanti bunga bisa berbicara bersama kursi tersebut, bunga membayangkan kursi tersebut teman yang meminjam uang tersebut, dan bunga bisa menyampaikan unek-unek yang ada di dalam selama ini bunga pendam, bisa bunga sampaikan kepada kursi tersebut. Bunga bayangkan kursi itu teman bunga tersebut dan sampaikan semua yang bunga pendam selama ini kepada kursi tersebut, baik itu yang bunga rasakan selama ini atau apalah gitu, nanti bisa bunga sampaikan kepada kursi tersebut. Baik, Bu. Jika di sini bunga bersedia, apakah kita sekarang ini langsung untuk menghadap ke kursinya? Iya. Jadi kan di sini Ibu sudah menyediakan suatu kursi di mana nanti bunga bisa menyampaikan unek-unek yang bunga alami, yang bunga rasakan, disampaikan kepada kursi tersebut dengan sesuai dengan yang apa bunga rasakan saat ini. Setelah itu nanti bunga bisa menceritakan kepada Ibu bagaimana perasaan bunga setelah menyampaikan kepada kursi tersebut. Baik, di sini apakah bunga sudah bersedia untuk menyampaikan kepada teman bunga tersebut? Sudah. Silakan bunga mengambil kursi tersebut. Silakan bunga sampaikan apa yang bunga alami selama ini. Bisa nggak sih bayar duitnya sekarang? Soalnya itu kan di sini bukan kamu aja yang butuh duit, aku juga
kamu anak kos, aku juga anak kos. Kamu kan juga butuh duit untuk makan, aku juga butuh duit untuk makan. Bisa nggak bayar sekarang? Kalau emang duitnya nggak ada sekarang, ya udah bilang misalnya minggu depan gitu. Kamu bilang minggu depan, tapi minggu depan nggak kamu bayar. Tapi kamu jajan terus, nonton bioskop malah. Tapi untuk bayar utang aja nggak ada. Terus kalau emang ada duit ya nggak usah dipakai dulu untuk jajan yang lain, bayar dulu utangnya, kan bisa diangsur dikit-dikit. Misalnya 20.000 dulu kek atau berapa? Bisa nggak sih? Udah Bu, sudah. Silakan Bunga kembali ke tempat duduk tadi. Makasih Bu. Iya. Nah, jadi tadi kan Bunga sudah melakukan praktek teknik kursi kosong. Setelah Bunga mempraktekkan teknik kursi kosong, bagaimana perasaan Bunga setelah melakukan hal tersebut? Alhamdulillah lumayan lega Bu. Alhamdulillah, karena apa yang Bunga sampaikan itu hal yang Bunga pendam selama ini ya. Sebaiknya Bunga menyampaikan kepada teman Bunga tersebut tidak terlalu dengan emosi. Bisa Bunga melakukannya dengan menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan agar teman Bunga tidak terlalu merasa tersakiti atau tersinggung gitu kan. Dulu Ibu juga pernah mengalami permasalahan yang saat ini Bunga alami. Juga merasa sangat terbebani bagi Ibu, baik dalam mengerjakan tugas kuliah, makan, dalam perkuliahan pun Ibu juga selalu memikirkan hal yang Bunga rasakan saat ini. Jadi kan jika kita ada uang atau barang kita sama orang, maka jika orang tidak mengembalikan pasti kita kepikiran kan. Nah, jadi itu yang membuat kita terganggu. Jadi untuk kedepannya bisa kita tuh harus lebih tegas menghadapi teman yang seperti itu agar teman tersebut tidak seenak-enaknya untuk datang hanya cuma untuk meminjam uang dari kita, walaupun itu teman dekat kan. Nah, jadi karena kegiatan konseling kita hari ini sudah di penghujung dan Ibu juga ada kegiatan yang lain, maka konseling kita cukupkan pada hari ini. Jadi dari konseling dari awal sampai akhir, apa yang dapat pemahaman baru apa yang Bunga dapatkan dari konseling ini? Bunga dapat memahami Ibu bahwasanya kalau Bunga tuh harus lebih tegas lagi kepada teman yang meminjam duit kepada Bunga, dan mungkin Bunga tidak akan mengucapkan ke orang yang sama lagi karena Bunga udah tahu sikapnya seperti itu. Dan jika ada teman yang lain yang ingin meminjam duit lagi ke Bunga, mungkin Bunga akan tanyakan kapan tempo waktu dia akan membayarnya. Dan kalau seandainya udah ditetapkan di awal, Bunga akan lebih tegas lagi memintakannya pada jam awal berikutnya. Bunga bagus sekali. Lalu bagaimana perasaan Bunga setelah mengikuti konseling hari ini? Alhamdulillah udah Bu. Alhamdulillah. Dan Ibu juga ingin tahu tindakan apa yang akan Bunga lakukan untuk kedepannya setelah Bunga mengikuti konseling ini. Apa yang akan Bunga lakukan untuk kedepannya agar permasalahan ini tidak terulang lagi ke dalam hidup Bunga atau dalam masalah Bunga lagi? Mungkin Bunga tidak akan meminjamkan uang kepada orang itu. Bunga juga akan lebih berhati-hati lagi dengan keuangan Bunga sendiri. Jika Bunga sangat membutuhkan, Bunga tidak akan meminjamkan orang lain dengan memberi alasan yang baik. Karena kegiatan kita sudah berakhir, maka Ibu akhiri konseling kita pada hari ini. Semoga apa yang Bunga lakukan nanti ke depannya semoga bisa bermanfaat, dan Ibu yakin Bunga pasti bisa
dalam menyelesaikan permasalahan yang Bunga alami. Ibu doakan Bunga bisa menyelesaikan semua yang Bunga hadapi saat ini, dan semoga Bunga sukses selalu ya. Amin. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunga. Terima kasih Bu.